Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, saya Staf Fendi Handoko SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 dengan prodi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di Mandua, Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan best practice saya dalam kegiatan PPL dengan metode STAR. Metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Kegiatan best practice ini dilakukan di Mandua, Kudus, Jalan Mijen, Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Best practice ini diambilkan dari kegiatan PPL Aksi 4. Tujuan yang ingin dicapai dalam aksi PPL 4 dengan menggunakan pendekatan TPAJK dengan model pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis AI, Artificial Intelligence, dan dengan berbantuan LKPD dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mensketsa karya seni lukis, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi. Kegiatan PPL Aksi 4 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Penguasaan guru terhadap model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran inovatif yang masih rendah dalam pembelajaran seni lukis. 2. Peserta didik kesulitan dalam mengkonsep ide ataupun gagasan dalam menciptakan karya seni lukis. 3. Kurangnya motivasi peserta didik. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik senantiasa akan meningkat dengan baik. 2. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek membuat pembelajaran lebih terstruktur dan peserta didik menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, mulai dari tahapan pendahuluan, inti, simpulan, refleksi, dan penutup. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan adanya kegiatan diskusi sehingga ada kolaborasi pembelajaran, sementara guru lebih dominan sebagai fasilitator ataupun katalisator. Penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif seperti penggunaan kecerdasan buatan AI dapat meningkatkan perhatian peserta didik serta membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Tidak kalah penting, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu penggunaan alat Smart TV untuk menampilkan media pembelajaran yang interaktif. 2. Penggunaan AI sebagai media pembelajaran seni lukis. 3. Jadwal aksi PPL 4 bertepatan dengan libur sekolah. Yang terlibat pada PPL aksi keempat yaitu 1. Peserta PPG, saya sendiri sebagai guru. 2. Bapak Mitra Istiar W. Eskom MT selaku dosen pembimbing. Ibu Puji Astuti SPD sebagai guru pamong. Ketiga, peserta didik kelas 10-6 sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Keempat, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan PPL aksi keempat. Dan juga pihak madrasah yang telah memberi dukungan. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, mempelajari cara penggunaan Smart TV terintegrasi dengan media Quizzes. Yang kedua, mempelajari AI
di antaranya Midjourney, Blue Willow, Lexika Art, Bing Image Creator sebagai media pembelajaran seni lukis. Ketiga, membuat grup WA untuk PPL keempat dan izin ke orang tua peserta didik untuk menjadi peserta didik dalam PPL aksi keempat karena bertepatan dengan libur sekolah. Dalam proses aksi, strategi yang digunakan mengacu pada sintak model pembelajaran PJBL. Sintak pertama, penentuan proyek. Yang kedua, perancangan penyelesaian proyek. Ketiga, penyusunan jadwal. Keempat, penyelesaian dengan fasilitasi. Kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Media pembelajaran untuk materi yang digunakan dalam PPL keempat diantaranya Midjourney, Blue Willow, Lexika Art, Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu 1. Guru mendapat pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning dan penggunaan media inovatif berbasis teknologi. Kedua, penggunaan media pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, seperti Midjourney, Blue Willow, Lexika Art, Bing Image Creator, PPT, Quizzes, Wordwall, LKPD interaktif dapat secara efektif menarik perhatian peserta didik, serta membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Hal ini terlihat dari antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dari tahap pendahuluan sampai proses pembelajaran selesai. Ketiga, peserta didik lebih termotivasi, antusias, dan bersemangat dalam pembelajaran, terutamanya dengan LKPD terbimbing, media berbasis teknologi digital, terlihat saat observasi diskusi kelompok dan refleksi peserta didik. Keempat, peserta didik juga semakin aktif dan terampil dalam diskusi dan presentasi. Kelima, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam modul ajar. Untuk refleksi hasil pembelajaran, tergolong hasilnya baik dan efektif, karena peserta didik lebih termotivasi, aktif, dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Terbukti, tujuan pembelajaran tercapai. Dan juga dari hasil refleksi, proses pembelajaran menunjukkan sebagian besar peserta didik merespon positif. Pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses tersebut, 1. Guru lebih kreatif, inovatif dalam memilih metode, model, media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. 2. Peserta didik menjadi lebih termotivasi dengan proses pembelajaran. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Keempat, peserta didik menjadi lebih aktif dan percaya diri. Kelima, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Keenam, media dan alat pembelajaran yang digunakan lebih inovatif. Sekian praktek pengalaman baik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi seni lukis. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.